itu adalah tindakan untuk mengumpulkan data yang kemudian data tersebut dianalisis untuk menentukan intervensi apa gitu ya. Nah, tujuan dari pemeriksaan fisik yang pertama adalah, sorry kalau misalnya slide-nya perawat ya, karena home base saya di perawat, tapi sama saja. Yang pertama adalah sebetulnya secara komunikasi tujuan pemeriksaan fisik itu bagus ya, menciptakan hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dengan pasien. Kemudian yang kedua adalah intinya adalah untuk mengumpulkan data status kesehatan umum pasien yang tadi data tersebut untuk analisis dan dijadikan dasar untuk pengambilan tindakan. Kemudian tadi mengidentifikasi masalah kesehatan ya. Kalau dokter untuk menentukan diagnosisnya apa gitu. Untuk bidan juga mungkin sama. Pemeriksaan fisik itu hal yang penting untuk data dasar. Ini tuh kenapa pasien itu kenapa sih bisa perdarahan? Kenapa sih pasien ini harus melahirkan normal? Kenapa sih pasien ini harus sesar dan lain sebagainya? Itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik ya. Nah, yang tadi pemeriksaan fisik itu akan dijadikan dasar untuk menentukan intervensi selanjutnya. Tindakan selanjutnya apa? Harus berdasarkan hasil pengkajian. Salah satu pengkajian yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik. Gitu. Nah, sebetulnya petunjuk umum dalam melakukan pemeriksaan fisik itu yang pertama adalah tangan pemeriksa harus bersih, tidak usah steril, tidak usah menggunakan handscoon sebetulnya ya. Tapi ada beberapa bagian seperti misalnya pemeriksaan anus atau pemeriksaan alat vital kelamin gitu ya, itu harus menggunakan handscoon, tapi selebihnya itu tidak usah ya, dan dipastikan dalam kondisi hangat. Karena beberapa kondisi, beberapa hasil pemeriksaan itu akan berubah hasilnya ketika tangan pemeriksanya dingin, gitu ya, akan mempengaruhi hasil. Nanti kita lihat ya. Kemudian selanjutnya adalah lakukan prosedurnya secara sistematis, di mana pemeriksaan fisik itu dilakukan secara head to toe, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan itu dilakukan secara sistematis. Jangan sampai kalian melakukan pemeriksaan fisik, kaki, apa namanya, kepala sudah, misalnya bawahnya tuh ke daerah kaki, lupa dadanya belum dilakukan pemeriksaan. Terus nanti balik lagi ke kaki, balik lagi ke abdomen. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus dilakukan secara sistematis. Head to toe berarti dilakukan dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Gitu. Kemudian, selanjutnya, bila si pasien ini menggunakan alat bantu, ya, berarti pemeriksaan fisiknya harus dilakukan 2 kali dengan alat bantu dan tanpa alat bantu. Misalnya, pemeriksaan ketajaman penglihatan. Kita harus lihat pasien tanpa kacamata dengan pemeriksaan pasien menggunakan kacamata. Itu evaluasi apa? Evaluasi apa ada penurunan tidak untuk ketajaman penglihatan yang walaupun sudah pakai kacamata. Misalnya kacamatanya sudah tidak efektif atau kacamatanya sudah tidak sesuai dengan kondisi mata sekarang gitu. Makanya kalau pasien menggunakan alat bantu, silakan lakukan pemeriksaan fisiknya tanpa dan dengan alat bantu gitu ya. Tadinya tujuannya tadi untuk mengevaluasi apakah ada perbaikan atau tidak, atau misalnya alat bantunya sudah tidak efektif gitu, harus diganti, harus disesuaikan. Kemudian selanjutnya adalah perhatikan kenyamanan pasien, terutama privacy. Ya, karena pemeriksaan fisik itu harus buka baju, buka celana gitu. Jangan sampai pasiennya tidak nyaman, kemudian akhirnya pasiennya tidak mau untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Sedangkan tadi di awal pemeriksaan fisik itu dilakukan untuk data dasar menganalisis tindakan apa yang cocok nantinya. Kalau pemeriksaan fisiknya tidak dilakukan secara tepat karena pasiennya tidak nyaman, berarti nanti kemungkinan kesalahan intervensi, kesalahan tindakan pun akan terjadi. Ya. Kemudian dilakukan secara gentle. Maksudnya tuh gentle itu kalau pegang ya pegang, tidak boleh diraba ataupun misalnya
ragu-ragu, eh, dengan mimik muka yang tidak yakin, saya akan melakukan pemeriksaan fisik gitu. Ya kalian aja tidak yakin, apalagi nanti pasien. Ini mau ngapain nih? Di apa namanya, diperiksa lama. Ini mau ngapain gitu tujuannya. Nah, makanya dilakukan secara gentle. Kalau mau raba ya silakan raba, jangan ragu-ragu gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah selalu menjalin komunikasi yang efektif selama pemeriksaan berlangsung. Izin dulu, saya izin buka buka bajunya karena sekarang waktunya untuk memeriksa bagian dada gitu misalnya ya. Tadi menjaga privasi klien terutama pada bagian-bagian yang sensitif seperti misalnya yang harus membuka baju atau membuka celana, itu perhatikan privasi pasien ya. Kemudian ketika pasien menanyakan bagaimana hasilnya, silakan jawab seadanya ya, dan jangan sampai kalian menjawab, oh nanti akan disampaikan sama dokter sepenuhnya. Tidak, itu terlihat bahwa kalian itu ya di bawah dokter. Harusnya kalian sebagai mitra dokter gitu. Makanya silakan jawab hasil dari pemeriksaan kalian. Kalaupun misalnya itu merupakan hak dari apa tanggung jawabnya dokter untuk memberikan apa namanya, memberikan informasi kepada pasien, berarti tambahkan misalnya ini akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter dan nanti hasilnya akan disampaikan oleh dokter gitu. Jadi jangan sampai hanya oh nanti sama dokter ya dikasih tahunya. Nah, nggak kayak gitu. Tapi misalnya tadi ya, ini akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter, nanti hasilnya akan disampaikan langsung oleh dokter gitu ya. Nah, sebetulnya pemeriksaan fisik itu dilakukan secara head to toe ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tetapi nantinya data-data yang diambil dari pemeriksaan head to toe tadi akan dikelompokkan menjadi berbagai sistem. Misalnya hasil pemeriksaan ini masuknya ke sistem pernapasan. Hasil pemeriksaan ini masuknya ke sistem kardiovaskular atau pencernaan. Jadi disesuaikan dengan sistemnya. Seperti misalnya pemeriksaan di mata, ya kelopak mata bagian dalam ya, namanya konjungtiva. Konjungtiva itu di bagian mata. Tetapi ketika datanya terlihat bahwa konjungtivanya pucat, warnanya harusnya merah muda, tapi ini pucat, misalnya pada pasien-pasien yang anemia. Nah, nanti ditulisnya itu bukan di sistem penglihatan, tapi dimasuknya ke sistem kardiovaskuler karena warna dari konjungtiva merah muda itu menunjukkan bahwa aliran oksigen ke daerah tersebut berarti kurang. Nah, itu fungsi siapa? Fungsi kardiovaskuler. Nah, gitu maksudnya. Dilakukan secara head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi nanti datanya ditulis sesuai dengan sistemnya. Ini masuk ke sistem mana? Gitu. Ya. Kemudian, nah sekarang teknik pengkajian fisik. Teknik pengkajian fisik itu ada 4. Yang pertama adalah inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Ya, jadi ada 4: inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Nah, sekarang inspeksi itu apa? Inspeksi itu adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara observasi. Jadi dilihat, cuma dilihat tanpa memegang, tanpa menggunakan alat, tanpa meraba, tanpa menekan. Itu inspeksi, berarti hanya melihat, mengobservasi. Ya, gimana caranya? Yang pertama adalah observasi klien dalam keadaan istirahat. Selalu melihat sebelum menyentuh. Inspeksi itu yang pertama kali dilakukan.
Jadi jangan diraba dulu, jangan menggunakan alat dulu, tapi dilihat dulu. Kemudian gunakan pencahayaan yang baik, atur suhu dan suasana ruangan yang nyaman. Kemudian yang dilihat biasanya apa? Tergantung yang dilihat nanti, ya. Tapi secara umum kita akan lihat warnanya. Kita akan lihat ukurannya, lokasinya, tekstur dan kesimetrisannya. Kemudian perhatikan kesan pasien dan perilaku, ekspresi, penampilan umum, pakaian dan postur tubuh. Itu yang dilihat atau dengan menggunakan teknik inspeksi. Ya. Kemudian yang kedua adalah teknik palpasi. Ya, tadi inspeksi hanya dilihat, yang kedua adalah palpasi. Palpasi itu berarti disentuh menggunakan tangan, ya. Untuk apa? Untuk menilai teksturnya bagaimana, suhunya bagaimana, gerakannya bagaimana, dan konsistensinya bagaimana. Nah, itu dilakukan dengan cara palpasi atau menyentuh atau menekan. Ya. Tekniknya bagaimana? Pemeriksaan dengan jari tangan. Oke, dan dilakukan secara singkat. Jangan sampai diraba-raba lama. Itu akan menunjukkan bahwa kita itu susah untuk menilai ini tuh hasilnya bagaimana ya. Harus secara gentle gitu, ya. Kemudian selanjutnya adalah sensitivitas bagian tangan kita nih. Pertama adalah jari, terutama dua jari ini, telunjuk dan jari tengah, ini untuk menilai bagian pulsasi. Ya, menilai pulsasi itu nadi, seperti nadi di sini. Coba kalian raba. Raba nadi radialis ini namanya nadi radialis oleh dua jari. Bandingkan ketika kalian memegang nadi radialis tersebut menggunakan jempol. Akan lebih susah menilainya. Karena apa? Karena dua jari tersebut lebih sensitif dibandingkan dengan jari yang lainnya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah palmar. Palmar itu telapak tangan ini. Nah, ini tujuannya untuk menilai vibrasi, getaran. Nanti kita lihat di mana saja untuk melakukan pemeriksaan ini. Ya. Kalau kalian ingin mengkaji ya suhu ini panas, dingin atau bagaimana itu menggunakan bagian belakang. Gitu. Jadi tujuannya ada berbagai macam gitu ya. Kalau misalnya untuk melihat denyutan berarti dengan dua jari. Ini kalau Tiga jenis palpasi dengan berbagai tujuan ya. Ada palpasi ringan, palpasi dalam, dan palpasi bimanual. Nah, tujuannya untuk apa? Lihat untuk yang ringan. Ringan itu digunakan untuk merasakan keabnormalan bagian permukaan. Seperti misalnya tekstur, kelembutan, suhu, kelembaban, elastis, pulsasi, ya, organ superficial, dan massa. Massa itu seperti tumor. Nah, bagaimana caranya untuk palpasi ringan? Tekan kulitnya dengan jari tangan. Oke. Ya, itu untuk palpasi ringan. Kemudian selanjutnya adalah palpasi dalam. Nah, palpasi dalam ini dilakukan untuk merasakan organ internal dan ukuran massa. Kalau tadi ini ada massa apa enggak ya? Nah, kalau untuk palpasi dalam berarti untuk berapa besar ya kira-kira massanya atau tumornya itu palpasi dalam. Untuk mengetahui ada massa atau tidak, ada tumor atau tidak, itu palpasi ringan. Tapi untuk menentukan berapa ukuran kira-kiranya, itu palpasi dalam. Ya, berarti penekanan kulitnya lebih dalam lagi dibandingkan dengan yang palpasi ringan.
Oke. Kemudian yang ketiga adalah palpasi bimanual. Digunakan untuk mengkaji organ dalam di dalam abdomen. Karena apa? Karena abdomen itu kan lebih dalam lagi ya. Misalnya untuk palpasi ginjal, palpasi hepar. Berarti bimanual menggunakan dua tangan. Nah, ini untuk organ-organ yang dikiranya lebih dalam lagi. Misalnya kalau kita ingin meraba apa namanya bladder atau kandung kemih, itu cukup dengan palpasi dalam. Tapi kalau misalnya ingin melihat adakah pembesaran ginjal, adakah pembesaran hepar atau pembesaran liver hati, ada pembesaran nggak? Berarti itu dilakukan palpasi bimanual menggunakan dua tangan. Nah, nanti mungkin akan dipraktekkan pada saat hari Kamis ya atau jadwal selanjutnya. Nah, itu palpasi. Tadi inspeksi dengan cara observasi, palpasi dengan cara menyentuh atau menekan, ya. Sekarang perkusi. Perkusi itu adalah mengetuk, ya. Untuk mengetuk, caranya adalah kita tempelkan tangan kita, jari kita di daerah yang mau dilakukan perkusi, kemudian kita ketuk jari kita gini. Nah, berarti tujuannya apa? Kita akan mendengar suaranya. Suara paru normalnya gimana sih? Suara abdomen normalnya gimana sih? Suara daerah jantung normalnya gimana sih? Gitu. Nah, itu untuk mengetahui apakah di dalamnya ada cairan kah? Apakah di dalamnya ada perdarahan kah? Apakah di dalamnya ada tumor, ada massa gitu. Itu bisa dilakukan dengan cara perkusi. Atau perkusi itu untuk menentukan batas organ. Tadi pembesaran hepar bisa dilakukan dengan cara palpasi. Ternyata perkusi pun bisa. Ini heparnya ada pembesaran atau tidak. Gitu. Nanti kita lihat bagaimana cara melakukan pengkajian perkusi untuk adanya pembesaran hepar atau tidak. Ya. Nah, ini teknik perkusi langsung sama perkusi tidak langsung. Perkusi langsung itu memperoleh kelembutan atau adanya nyeri. Ya, makanya diperkusi langsung ke perut. Ya, tanpa adanya ke tangan kita. Nah, tapi untuk yang perkusi tidak langsung berarti untuk mengetahui suara. Ya, ini suara abdomennya apa? Suara apakah timpanika, apakah resonan, hiperresonan, dullness ataupun flatness. Nanti kita diaplikasikan pada saat pemeriksaan fisik langsung di bagian organ-organnya ya. Ini secara umum saja dulu pembuka. Ini nanti aja. Nah, kemudian auskultasi. Ya, yang keempat terakhir adalah auskultasi. Auskultasi itu berarti menggunakan alat. Alatnya apa? Stetoskop. Ingat, stetoskop itu ada dua bagian. Ada yang diafragma, yang gede, ya, yang bulatannya gede. Nah, balikin sama kalian, ada yang kecil bulatannya, itu namanya bel. Sudah pernah pegang stetoskop belum? Halo? Izin sudah. Nah, itu kan ada bulatannya yang gede, ada bulatannya yang kecil. Kalau yang gede diafragma. Tujuannya untuk apa? Untuk mendengar suara pernapasan, suara jantung, bising usus, itu menggunakan yang diafragma. Kalau misalnya belt, itu bisa digunakan untuk mendeteksi suara yang lebih rendah, seperti misalnya suara jantung yang abnormal. Ada suara tambahan nggak di jantung? Itu berarti menggunakan belt. Atau misalnya ingin mendengarkan misalnya suara desiran yang ada di pembuluh darah, itu menggunakan bel. Karena bel ini tujuannya adalah untuk suara yang lebih rendah. Oke, seperti biasa persiapan alat. Nanti kalian akan diberikan supaya alat apa saja sekali. Ya. Nah,
Yang pertama kali dilakukan adalah lihat kesadarannya dulu, ya, dengan menggunakan GCS. Ya, nanti di mata kuliah lain akan dibahas tentang GCS. GCS itu paling rendah nilainya 3, paling tinggi itu 15. Nah, ini untuk menentukan apakah dia kompos mentis. Kalau kompos mentis itu berarti sadar penuh. Dia bisa gerak, dia bisa buka mata spontan, dia bisa ngomong dengan menjawab pertanyaan nyambung dan cepat. Itu sadar penuh. Kemudian yang kedua nih, GCS-nya turun atau kesadarannya turun. Berarti pasien ini disebut dengan apatis. Perhatiannya berkurang, konsentrasinya berkurang. Yang ketiga adalah ngantuk-ngantuk nih, somnolen. Ditoel baru buka mata. Kayak ngantuk-ngantuk itu namanya somnolen. Tuh ya, kita lagi ngobrol tiba-tiba dia ngantuk, berarti ini sudah penurunan kesadaran. Namanya adalah somnolen. Udah Kemudian keempat, sopor. kerja. Ya, ketika kita berikan rangsangan kuat, misalnya memberikan stimulasi nyeri, dia baru berespon. Itu sopor. Kalau soporokomatus, ini hanya tinggal refleks kornea. Ya, dia buka mata terus. Ketika kita beri sentuhan ujung kapas pada kornea, kelopak matanya menutup. Itu soporokomatus. Kemudian yang terakhir adalah koma. Berarti kalau koma itu tidak memberikan respon sama sekali. Dipanggil tidak nyaut, diberikan stimulasi tidak nyaut, diberikan stimulasi refleks juga tidak nyaut. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita tentukan kesadarannya, kita cek tanda-tanda vitalnya. Ini ya prosedurnya ya. Berarti tadi yang pertama adalah keadaan umum. Kita lihat keadaan umum itu dari kesadarannya apa. Yang kedua adalah tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu tambahannya sekarang adalah adanya skala nyeri. Ya, yang pertama adalah suhu cek normalnya 36,5 sampai 37,5 normalnya. Kemudian nadi itu untuk kita ngomongnya dewasa ya, 60 sampai 100 normalnya. Pernafasan 16 sampai 20, ada yang bilang 12 sampai 20, ada yang bilang 16 sampai Sampai 24. Ya. Oke, silahkan. Kemudian tekanan darah. 110 sampai Sistolik 120. normalnya segini, diastolik segini. Oke, sekarang suhu ketika dia di atas normal namanya hipertermi, ketika di bawah normal namanya hipotermi. Ya, sekarang nadi di atas 100 namanya radialis. takikardi. Takikardi. Kalau Ya, di bawah berarti takikardi. beradikardi. Nadi di bawah 60 namanya bradikardi. Kalau penapasan Ya, takikardi dan bradikardi. Kemudian selanjutnya pernafasan sekarang. Ketika lebih dari 20 atau lebih dari 24 namanya adalah takipne. Oh iya. Takipneu tulisnya. Takipne. Ketika di bawah Bradipne. 16 atau di bawah 12 namanya bradipne. Ya. Hipotermi. Kemudian ketika tekanan Hipotermi, darahnya hipotermi. lebih dari normal, bukan Hipotensi. hipertensi. Namanya adalah kenaikan tekanan darah. Dikatakan hipertensi itu ketika tensinya lebih dari normal, dilakukan pemeriksaan 3 kali atau lebih, nilainya tetap tinggi, itu dikatakan hipertensi. Tapi kalau misalnya tekanan darahnya meningkat, kemudian kita suruh duduk dulu, istirahat dulu, minum dulu, sejam kemudian kita cek lagi tekanan darahnya turun, berarti itu bukan hipertensi, itu kenaikan tekanan darah. Gitu, ya. Nah, kesadaran sudah, tanda-tanda vital sudah. Oh, satu lagi, skala nyeri. Skala nyeri itu tergantung dari alat ukurnya. Ada menggunakan face scale, berarti kalau face scale itu berarti melihat mimik muka. Kalau sampai nangis berarti 10. Ada juga dengan menggunakan numeric scale. Numeric scale itu kita misalnya gini, Pak, saya punya angka 1 sampai 10. Kita bagi 3 ya, Pak. 1 sampai 4 itu nyeri ringan,
5 sampai 6 itu nyeri sedang, 7 sampai 10 itu nyeri berat. Bapak ada di mana? Oh, saya ada di nyeri berat. Oke, nyeri berat itu 7 sampai 10. Sekarang dari 7, 8, 9, 10, kira-kira Bapak skala nyerinya berapa? Kalau 7 itu nyeri berat, 8 itu lebih tinggi dari 7, 9 itu lebih tinggi, 10 itu paling nyeri. Bapak yang mana? 8. Oke. Nah, itu berarti cara mengkaji skor atau skala nyeri dengan menggunakan numeric scale. Kalau misalnya menggunakan fast scale, itu dilakukan biasanya pada anak-anak yang tidak bisa menginterpretasikan rasa nyeri dia, atau pada orang dewasa yang tidak bisa ngomong misalnya, atau tidak bisa menunjuk. Kita bisa lihat dari wajah, ya. Kemudian dia ada umum juga kita lihat postur tubuhnya, bungkuk atau gimana. Kemudian dia pemeriksaan atau tinggi badan berapa, berat badan berapa. Kemudian kelihatan kebersihan dirinya bagaimana. Nah, ini yang diperiksa secara umum, ya, keadaan umum sebelum kita masuk ke head to toe. Ya, nah sekarang kita masuk satu-satu. Pertama yang dilihat adalah kulit. Yang diperiksa adalah kulit. Ya, apa yang dilakukan pemeriksaan? Yang pertama adalah warnanya. Ya, warnanya. Bukan melihat ini warnanya sawo matang, ini putih kekuning-kuningan, ini hitam legam, bukan. Tetapi kita lihat apakah warna kulitnya sianosis enggak. Sianosis itu berarti kebiruan. Kalau misalnya kulitnya kebiruan, pucat kebiruan, berarti menunjukkan apa? Adanya penurunan oksigen ke tubuhnya, kekurangan suplai aliran darah ke sel atau jaringan, akan ditunjukkan dengan warna kulitnya kebiruan. Misalnya kalian kedinginan nih, kedinginan, pasti kukunya akan biru, kulitnya akan pucat, apalagi di ujung-ujung. Ya kenapa? Karena tadi suplai darah ke daerah tersebut berkurang. Ya. Kemudian yang kedua adalah flushing. Lihat warna kulitnya flushing apa enggak. Kalau flushing berarti menunjukkan adanya apa? Adanya warnanya kemerahan, menunjukkan apa? Vaskularisasi atau peredaran darah ke jaringan tersebut sedang tinggi-tingginya. Biasanya pada pasien yang apa? Infeksi, peradangan, menunjukkan bahwa warna kulit di daerah tersebut kok merah ya. Misalnya orang-orang yang flu, kok hidungnya agak flashing ya, merah ya. Kenapa? Karena tadi sirkulasi darah ke daerah hidung sedang meningkat. Karena di situ apa? Ada inflamasi, peradangan, atau infeksi. Gitu. Kemudian selanjutnya warna kulitnya adalah jaundice atau icterus. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa warnanya kuning. Kalau pada bayi peningkatan bilirubin, pada dewasa sama juga peningkatan bilirubin. Misalnya pada pasien-pasien yang infeksi, infeksi berat, atau pada pasien-pasien dengan hepatitis itu kuning, ya. Atau warna kulitnya pallor. Pallor itu berarti pucat. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang kekurangan oksigen, awalnya pallor, lama-kelamaan jadi biru, sianosis gitu. Awalnya pallor dulu, pucat-pucat dulu. Ya, semakin lama kekurangan oksigen akan semakin sianosis. Tadinya pallor pucat doang. Kemudian selanjutnya akan masuk ke dalam tahap sianosis. Kemudian warna. Ini dilihat sianosis, flushing, jaundice, pallor berarti diinspeksi. Dilihat, diobservasi. Tekniknya dengan inspeksi. Kemudian selanjutnya adalah kita kaji dari kulit itu adalah teksturnya. Halus, licin, lunak. Biasanya ini untuk menunjukkan apakah pasiennya dehidrasi atau tidak. Kalau dehidrasi berarti biasanya jadi kering teksturnya. Ya, teksturnya kering.
Nah, kalau misalnya pada pasien yang overhidrasi, cairan, kulitnya akan lebih keriput dan mengkilat. Keriput dan mengkilat itu menunjukkan bahwa di bawah kulitnya itu banyak sekali cairan. Misalnya pada pasien-pasien yang gagal ginjal, pada pasien yang gagal jantung, udem, bengkak, itu berarti teksturnya bisa dipegang seperti itu, licin, keriput. Kemudian dipalpasi juga untuk menilai turgor kulit. Nah, turgor kulit itu kita cubit kulitnya, kemudian lepas. Cubit, naikin ke atas, kemudian lepas. Nah, itu untuk menentukan apa? Menentukan status cairan, dehidrasi atau enggak. Salah satu tanda dehidrasi adalah ketika turgor kulitnya lebih dari 3 detik kembalinya. Kalian cubit, sekarang kulit kalian cubit, kemudian lepas. Kalau dia balik lagi ke semula, kurang dari 3 detik, berarti status cairanmu bagus, tidak kekurangan cairan. Tapi pada pasien-pasien yang dehidrasi, turgor kulitnya akan balik lagi ke awal lebih dari 3 detik. Berarti mengindikasikan bahwa pasien ini kekurangan cairan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah lesi. Lesi itu adalah luka. Ya, dilihat lukanya. Berarti ini menggunakan inspeksi. Tekstur turgor menggunakan palpasi. Ada lesi atau enggak, ada luka atau enggak di kulitnya. Nah, ini untuk pemeriksaan kulit. Ya. Nah, ini contoh-contoh pada yang hiperpigmentasi. Nanti kalian tuliskan berarti terdapat hiperpigmentasi. Berarti ada warna di bagian tertentu yang berbeda dengan warna-warna sekitarnya. Ya, setelah itu kita cek kukunya. Ya, apa yang dilihat? Yang pertama adalah warna. Tadi, warna, palor, kemudian sianosis itu juga bisa dilihat dari kuku untuk menilai oksigenasinya cukup enggak ke jaringan atau sel. Kemudian panjang, simetriskah, kebersihannya bagaimana, kerapihannya bagaimana, teksturnya terlihat bagaimana, bentuknya bagaimana, adakah kemerahan di kuku, adakah bengkak di kuku, adakah pus atau nanah, biasanya di kekeongen ya. Kalian tahu nggak kekeongen? Oh, Nggak tahu, infeksi kuku yang di kaki itu loh, yang di pinggir-pinggir jempol, yang bau banget. Nah, itu di bawahnya banyak sekali nanah, push itu nanah ya. Atau misalnya ada tumor dan lihat apakah warnanya sianosis atau tidak. Ya. Kemudian dipalpasi. Apa yang dipalpasi? Teksturnya, kekerasannya gimana? Ya, biasanya pada pasien-pasien yang malnutrisi atau nutrisinya jelek, si kukunya rapuh. Ya, kukunya rapuh. Kemudian selanjutnya yang diperiksa di kuku itu adalah CRT-nya. CRT itu apa? Capillary Refill Time. Sekarang kalian tekan kuku kalian, tekan sampai putih. Kan awalnya pink ya, warnanya pink kan. Kemudian kalian tekan jadi warna putih kan. Lepas, lepas ya. Kalau misalnya balik lagi warnanya kurang dari 2 detik, ini salah bukan 3 ya, 2 ya. 2 detik. Kalau dia kurang dari atau sama dengan 2 detik, berarti status oksigenasi kalian bagus. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 3 detik, misalnya 5 detik, 6 detik baru balik lagi ke pink, berarti kalian bisa saja dianggap bahwa kalian hipoksia. Hipoksia itu berarti kekurangan oksigen di dalam jaringan atau sel. hmm, Ya, hipoksia itu kekurangan oksigen oksigen yang masuk yang ke ke dalam jaringan sel ataupun jaringan. sel ataupun yang hipoksi adalah kekurangan kekurangan oksigen yang masuk ke dalam eh, oksigen yang masuk ke dalam sel atau jaringan.
sel atau jantung. Oke, itu ya untuk menentukan dia hipoksia atau enggak, salah satunya dengan pemeriksaan CRT, capillary real time. Waktu pengisian ulang kapiler ya untuk menentukan dia hipoksia atau enggak. Ya kalau dengan alat berarti menggunakan apa yang dijepit di kuku itu namanya oximeter. Nah, iya, Ya, tahu oximeter? buat tadi. Nah, ini ya. Nah, kenapa bisa kita harus lihat bentuknya nih? Salah satu bentuk nih. Kenapa? Karena pada pasien yang penyakit jantung itu tuh kukunya bisa jadi bengkok. Kenapa? Karena kekurangan oksigen terlalu lama ke daerah ujung-ujung. Bisa jadi bengkok. Namanya adalah kelabing pinjar. Ya, itu untuk menentukan bahwa kuku tersebut berarti sudah kekurangan oksigennya dalam jangka waktu lama. Ya. Kemudian kepala. Apa yang dilihat di kepala yang pertama adalah rambut. Warna itu bukan melihat dia dicat apa enggak. Biasanya kalau warnanya kusam menandakan bahwa pasiennya dehidrasi atau pasiennya kekurangan nutrisi, malnutrisi. Lihat aja orang-orang yang stunting, orang-orang yang eh, anak-anak yang kekurangan gizi itu apa namanya warnanya menjadi lebih pirang pucat, bukan pirang papanasan ya. Jadi dia itu lebih kelihatannya lebih pucat aja si warnanya ya. Kemudian kualitas rambutnya, ketebalan rambutnya. Kenapa? Karena biasanya untuk yang rontok pada pasien-pasien yang kanker, pada pasien-pasien yang malnutrisi berat itu biasanya jadi rontok sehingga terlihat bahwa rambutnya ketebalannya berkurang. Distribusinya merata atau enggak? Alopecia apa enggak? Alopecia itu pitak. Ya, alopecia itu pitak. Rambut kering rapuh kurang pigmen. Berarti kemungkinan adanya malnutrisi, penyakit hipotiroidisme atau efek obat-obatan. Biasanya pada pasien-pasien yang kemoterapi itu akan berdampak pada kualitas rambut, baik itu warnanya, ketebalannya, distribusi, dan alopecia. Gitu. Jadi bukan menilai rambutnya "Ih, bagus ya gitu. Ini cocok deh di iklan Pantene bukan kayak gitunya, tetapi menunjukkan ini tuh ada masalah kesehatan atau enggak gitu. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah rambut, kita lebih dalam lagi ada kulit kepala. Adakah ketombe? Adakah seborrhea? Seborrhea itu adalah benjolan-benjolan kecil. Adakah pembengkakan di kulit kepala? Adakah benjolan? Adakah lesi? Lesi itu apa tadi? Luka, lecet, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk kepalanya simetris atau enggak? Ya, ya simetris atau enggak? Biasanya pada pasien-pasien yang tumor atau hidrosefalus itu juga bentuk kepalanya enggak simetris antara kanan kiri gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat wajahnya. Adakah paralisis enggak? Paralisis itu turun sebelah. Misalnya pada pasien-pasien yang stroke, pada pasien-pasien yang hipo atau hipertiroid, atau pada pasien-pasien yang gangguan saraf, itu biasanya antara kanan dan kiri itu salah satunya ada yang turun. Ya, kalau turun dua-duanya berarti keriput itu mah. Kalau turun sebagian berarti kemungkinan yang tadi paralisis. Ya,
Kemudian apakah ada pembengkakan wajah atau tidak? Nah, biasanya pada pasien-pasien yang gagal jantung, gagal ginjal, itu bengkaknya sampai ke wajah, gitu ya. Ingat ya, kalau misalnya dia bengkak, tekstur kulitnya itu lebih mengkilat dan keriput. Tegang sih tegang ya, kenceng banget, tapi kencengnya tuh transparan karena di bawahnya cairan, kemudian kulitnya jadi keriput gitu. Bayangin aja ya kalau misalnya balon kamu isi air. Nah, kayak gitu ya. Ngembung, tapi dia jadi tipis, kelihatan tipis, kemudian keriput. Ya. Kemudian kalau pembengkakan wajah, tadi saya bilang ada yang udem, gagal jantung, gagal ginjal, atau pembengkakan wajahnya di area-area tertentu, misalnya sebelah kanan, sebelah kiri di satu titik, berarti adanya infeksi. Seperti misalnya ya jerawat. Nah, itu kan berarti pembengkakan wajahnya itu di bagian-bagian tertentu, tidak semuanya. Berarti menunjukkan adanya infeksi lokal. Ya, atau misalnya bentuk wajahnya adalah dysmorphic. Tuh, misalnya pada pasien-pasien yang Down syndrome. Ya, wajahnya sama ya semuanya. Nah, masih di wajah, kita lihat di alis. Apa yang dilihat? Ada nggak alis di kedua matanya, di atas kedua matanya? Alis itu tujuannya untuk apa sih? Alis itu tujuannya untuk mengurangi paparan benda, apapun bendanya, dari bagian atas mengenai mata. Gitu. Ya, makanya harus diperiksa. Ya. Kemudian pergerakannya simetris atau tidak, bisa digerakin nggak kanan kiri. Warnanya apa? Distribusinya merata atau nggak? Ada lesi, ada rontok nggak? Tadi menentukan dia malnutrisi, hipotiroid atau hipertiroid. Biasanya pada kasus-kasus yang seperti itu, ya distribusinya nggak merata, warnanya jadi lebih kusam, kemudian rontok gitu. Ya, kemudian bulu mata sama dengan alis yang dilihat seperti itu. Tapi di bulu mata apakah ada peradangan atau enggak? Atau misalnya hordeolum, bintitan. Ya, bintitan itu namanya adalah hordeolum, bintitan. Bintitan ada di mana sih? Ya, di situ ya, di daerah bulu mata. Kemudian kelopak mata sekarang. Nih, warnanya dilihat. Tadi saya bilang, pada pasien-pasien yang kelopak matanya merah berarti adanya infeksi, peradangan. Warna normalnya adalah merah muda gitu. Tapi ketika dia pucat menunjukkan bahwa pasiennya hipoksia atau kekurangan oksigen. Adanya bengkak atau tidak edem, lesi, posisinya bagaimana? Posisi itu ada yang namanya ektropion. Ektropion itu kelopak mata bawahnya tertarik ke bawah. Kenapa? Biasanya akibat karena penurunan elastisitas dari jaringan jenjang. Atau etropion atau entropion ya. Kelopak mata atas tertarik ke dalam karena relaksasi otot. Biasanya akibat karena abrasi kornea. Nah, itu dilihat seperti itu. Kemudian bulu mata dalam cekung menunjukkan adanya dehidrasi, menonjol atau eksoptalmus menunjukkan bahwa pasiennya hipertiroid ya. Atau bola matanya tenggelam, enoptalmus, biasanya pada pasien-pasien yang dehidrasi, penyakit kronis. Ya, atau misalnya kalian lagi viral sekarang siapa? Kurnia Mega. Tahu Kurnia Mega, mantan kiper timnas, itu lagi viral kan sekarang. Itu kenapa bola matanya ke depan gitu? Apakah dia eksoptalmus nih menonjol akibat karena hipertiroid? Ya, dia curiganya adalah glukoma ya, akibat karena alkohol. Jadi saluran di dalam bola matanya itu kesumbat sehingga cairan liquor dari bola matanya nggak bisa keluar. Akhirnya numpuk cairannya di dalam bola mata. Akhirnya menonjol. Itu beberapa kasus ya. Kemudian lihat konjungtivanya. Konjungtiva itu ini nih. Kelopak mata bagian dalam. Yang tadi saya bilang bahwa normalnya merah muda, lembab, bercahaya, kemudian terlihat adanya pembuluh darah kecil.
Warnanya merah muda, pink jernih. Nah, kalau kemerahan berarti peradangan, kalau misalnya dia pucat berarti penurunan oksigen. Sklera itu bagian bola mata tapi yang putihnya. Ya, normalnya putih jernih. Kalau jaundice berarti dia kuning. Ya, berarti menunjukkan bahwa adanya infeksi bilirubin tinggi, hepatitis, itu kan biasanya bola matanya kuning. Atau pada pasien-pasien yang glukoma itu kebiru-biruan, ya. Atau misalnya lihat apakah ada benda asing, apakah keluar cairan berlebih, lengket, itu, kemudian lesi. Kemudian kornea dan iris. Kornea itu yang hitamnya, ya, ada abrasi atau enggak, lepas, ya, kejernihan. Kemudian normalnya licin, transparan, ya. Oke. Kemudian wajah. Nah, ini kalau wajah biasanya dilihat dari bentuknya, ya. Bentuknya apa namanya? Oh, sebelum ke wajah ya, di pupil dulu ya. Pupil dulu itu kalian periksa dengan menggunakan cahaya. Cahaya dari jarak 30 cm gitu ya. Kalau dikasih cahaya, normalnya pupil itu mengecil. Mengecilnya itu 3-5 mili dan sama kanan kirinya. Kalau tidak sama berarti anisokor. Misalnya yang satu 3 mili, yang satu 4 mili. Itu nggak sama, berarti namanya anisokor. Kelainan di otak berarti. Ya, ada bengkak di otak. Kemudian di wajah juga kita bisa lihat apakah ada kerusakan saraf atau enggak. Ya, gitu. Kemudian ini masih pupil ya, masih pupil nih. Ketika dirangsang cahaya, kemudian ternyata pupilnya tidak mengecil atau namanya midriasis, apalagi midriasisnya total gede banget, itu bisa menunjukkan bahwa pasien ini meninggal. Ya, kalau kalian nanti misalnya dimintain, oh itu tolong liatin dong ini kakek saya masih ada atau enggak. Ya lihat aja pupilnya. Reaksi cahayanya membesar atau enggak. Kalau misalnya dia masih ada mengecil sedikit berarti masih ada tuh pasien. Tapi pas dirangsang cahaya dia besar dan gede banget itu berarti namanya midriasis total. Berarti meninggal pasiennya. Ya. Oke, kemudian nanti ini akan dilihat di praktek saja ya. Kemudian ada yang namanya untuk melihat tekanan intraokuler. Ya, salah satu tujuannya untuk tekanan di bola matanya meningkat atau tidak. Biasanya pada pasien-pasien yang glukoma itu apa namanya tekanan intraokulernya meningkat. Normalnya 30. Jadi kalau peningkatan berarti lebih dari 30. Ya, namanya adalah tonometer. Ya, kemudian ketajaman penglihatan ya menggunakan Snellen chart. Kemudian gerakan bola mata. Ini gerakan bola mata itu tergantung dari sistem saraf ya. Nervus 1 sampai 12 tuh berarti nervus ketiga, nervus keempat sama nervus ke-6. Berarti ini untuk menentukan pergerakan bola matanya dia normal apa enggak. Berarti kalau tidak normal gerakan bola matanya ada kemungkinan kelainan di otak. Ya. Kemudian ada yang namanya nistagmus. Nanti kita periksa di praktikum ya. Kemudian ada yang namanya strabismus. Ya, nanti dipraktik saja. Kemudian lapang pandang sejauh mana mata kita itu bisa melihat samping. Ya, oke. Kemudian hidung sekarang. Ya, ini sebetulnya kalau pemeriksaan fisik itu bisa beberapa kali pertemuan, tapi ini di kebidanan di satu kalikan ya. Banyak banget, ada 5 PowerPoint. Sekarang hidung, apa yang dilihat? Struktur luar. Ya, nanti mungkin saya akan lebih, karena waktunya nggak akan cukup,
Nanti lebih yang fokus-fokus yang enggak yang sulit dicerna aja ya. Yang lainnya kayak misalnya ini ukuran hidung gitu kan mungkin bisa ya bisa dilihat bisa dibaca gitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau di hidung yang paling penting adalah pernafasan cuping hidung. Pada pasien yang sesak nafas paling berat itu bisa dilihat dari apakah hidungnya ada pernafasan cuping hidung enggak. Pada saat dia bernafas, nih kembang kempis di hidung berarti itu menandakan ada dua kemungkinan. Satu, jalan nafasnya tersumbat. Yang ketiga adalah pasien sudah sangat sesak berat. Sudah sangat ditambah berat. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya, oke ini bisa dilihat. Nah, ini feses udara. Berarti ditutup dulu hidungnya satu, ada udaranya keluar enggak? Satu lagi ada sumbatan atau enggak di salah satu lubang hidung gitu, ya. Kemudian selanjutnya adalah palpasi. Palpasi itu untuk melihat apakah ada nyeri tekan di sinus atau enggak. Ini sinus, ini sinus, di sini sinus, di sini sinus, ini sinus. Ya, biasanya pada pasien-pasien yang sinusitis pada saat kita palpasi pasiennya kesakitan, ya. Atau ada sumbatan di sini juga pasien akan merasakan kesakitan, ya. Kemudian fungsi penciuman, ya. Pasiennya tutup mata, ini wangi apa, ini wangi apa, wangi apa gitu. Itu untuk berarti sebetulnya untuk menentukan sistem persarafan kalau itu ya. Fungsi penciumannya bagus atau enggak. Kemudian telinga, ada tes bisik ya. Nanti kita praktekin aja kalau ini. Kemudian selanjutnya di telinga ya, di telinga ada yang namanya tes pendengaran. Tes Ryan, Weber sama Schwabach. Nanti kita periksa aja langsung ya, karena nanti itu dengan menggunakan garpu tala. Nanti kalian siapin berarti garpu talanya. Atau Romberg test untuk menentukan keseimbangan. Ya, fungsi persarapan. Kemudian masuk ke mulut. Ini bisa dibaca sebetulnya untuk yang mulut tidak ada yang aneh ya, bisa dibaca. Takut. Nah, kemudian selanjutnya adalah tonsil. Tonsil itu amandel ya. Amandel itu ada yang nilainya 0, 1, 2, sampai 4. Jadi semakin dia menutup kanan kiri, ketemu berarti nilainya 4. Semakin gak kelihatan tonsil berarti nilainya 0. Ya, tentukan aja berarti. Oke, itu untuk yang daerah kepala. Sekarang kita turun ke daerah dada dulu. Leher dan toraks. Ya. Sudah muncul? Ya, tadi kepala sudah. Mulai dari rambut, kulit kepala, bentuk. Oke. Kita lihat setelah kepala selesai dengan seluruh komponen organ yang ada di kepala, selanjutnya adalah leher. Apa yang dilihat di leher? Yang pertama adalah inspeksi, ya. Yang paling ininya adalah pergerakan ya. Dia bisa ke kanan, kiri, puter bisa apa enggak. Kemudian palpasi, ya ini nih, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak? Ya, selebihnya nanti bisa dibaca ya. Kemudian di leher juga kita bisa melihat tekanan vena jugularis. Ini harus siapin 2 penggaris.
Nah, biasanya JVP meningkat itu pada pasien yang overhidrasi, ya, atau kelebihan cairan, atau gagal jantung kanan juga bisa dilihat dari JVP meningkat. Pada kasus-kasus yang trauma dada yang bisa mengakibatkan tension pneumotorak, ada akumulasi udara yang banyak sekali di salah satu sisi toraks, itu juga bisa menekan jantung sebelah kanan sehingga JVP-nya meningkat. Ya, pokoknya secara umum ketika JVP-nya meningkat berarti pasiennya kemungkinan overhidrasi, kelebihan cairan, atau ada penekanan pada jantung kanan. Ya, di apapun kasusnya gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kemudian dipalpasi apakah ada apa namanya nodul kelenjar limpe, ya, benjolan kelenjar limpe itu di mana aja nih? Ini yang biru-biru, ini tuh titik-titik kelenjar limpe. Nah, berarti kalian periksa ke bawah, ke atas, dan ke samping, diraba gini. Nah, kalian raba punya sendiri, ada nggak tuh nodul atau benjolan-benjolan di kelenjar limpe? Ya, biasanya pada pasien-pasien yang apa namanya infeksi, ya, apapun infeksinya berat misalnya itu suka muncul, ya. Nah, ini apa JVP nanti dipraktikkan saja. Yang penting JVP kalian tahu kalau kalau kurang dia dehidrasi, kalau lebih kemungkinannya overhidrasi ataupun ada penekanan jantung sebelah kanan. Ya. Oke, kemudian kita lihat pemeriksaan dada dan paru. Ya, di dada di paru itu ada paru-paru, ada jantung, ada payudara. Ya, kalian harus lihat dulu nih. Ini namanya kosta. Ini kosta, ini kosta. Kalau di antara kosta namanya adalah ICS atau intercosta space. Ya, ini ICS, ini ICS. Dan kalian harus ngeh bahwa segini itu adalah jantung. Oke? Ya, segini itu adalah jantung. Dan di sini ada hepar, lihat tuh. Di bagian dada kanan, bagian bawah, ini ada hepar. Oke? Ya, harus ingat bahwa di bawahnya ada organ lain, bukan hanya paru-paru aja. Karena nanti untuk menentukan, nanti ada suara paru yang ini normal apa enggak. Ya, ini kosta 1, ini kosta 2. Berarti ini apa? ICS 1. Ini kosta 2, ini kosta 3. Berarti ini ICS berapa? ICS 2. Ini ICS 3, ini ICS 4, dan seterusnya. Ini ICS 5. Ya, harus tahu dulu secara anatomi seperti apa. Ya. Oke, kita lihat ini namanya adalah klavikula. Nih tulang ini adalah namanya klavikula. Ya. Ini namanya tulang yang di tengah ini adalah namanya sternum. Ya. Ini namanya costal angle. Ini nipple. Ya. Ini tadi apa? Sternum. Oke. Paham ya? Ini prosesus sipoideus, ya. Ujung dari sternum. Prosesus sipoideus. Ini namanya costa angel. Nanti soalnya ini akan berkaitan dengan pemeriksaan. Ya, harus ingat dulu. Ini klavikula, berarti kalau mid klavikula ada di tengah-tengah sini. Oke. Ini sternum panjang ini. Ini prosesus sipoideus, ini costa angel. Oke. Nah, kita lihat pembagian dari toraks. Yang pertama adalah kalau kita pasiennya lihat ke depan, berarti adalah ini midline sternum atau mid sternal line. Ini berarti apa nih? Mid clavicula. Ini kan tadi clavicula nih. Ya, ini clavicula. Berarti clavicula mid ini adalah di tengah ini. Berarti ini midline clavicula
berarti ya di tengah-tengah clavicula. Nah, kalau ini apa? Ini kaitannya dengan aksila. Aksila itu ketek ya, aksila itu ketek. Jadi kalau di tengah-tengah namanya mid aksila, kalau di depan ketek namanya anterior aksila, kalau di belakang berarti posterior aksila. Ya, harus ingat ya. Ini midline sternal, ini mid clavicula, ini apa nih? Ini apa nih? Anterior aksila. Karena kalau dibalik seperti anterior aksila, mid aksila, posterior aksila. Ya. Nah, urutan dari pemeriksaan toraks adalah inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, apa yang diinspeksi? Bentuk yang pertama adalah dari bentuk. Biasanya pada orang dewasa itu 1:2. Ya, depannya misalnya depannya 20 cm, berarti sampingnya 10 cm, 1:2. Tapi pada pasien-pasien yang anak biasanya 1:1. Ya. Nah, bentuk dada juga bisa dilihat apakah dia bentuknya funnel chest, pigeon chest, atau barrel chest. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Yang funnel chest seperti apa, pigeon chest seperti apa, dan barrel chest seperti apa. Kemudian yang dilihat, yang paling penting di dada itu adalah apakah ada penggunaan otot bantu nafas. Ya, kalau terlihat bahwa kalian nafas, kalian mungkin sekarang di depan kalian ada ada teman-teman kalian di Zoom. Kelihatan nggak mereka nafas? Nggak kelihatan, tapi mereka bernafas gitu. Tapi orang-orang yang menggunakan otot bantu nafas itu kelihatan nafasnya. Berarti menunjukkan bahwa pasiennya sesak nafas. Ya, itu melihat apakah pasiennya ada penggunaan otot bantu nafas atau tidak. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah pigeon chest nih. Coba lihat ya. Nah, ini yang ini tuh pigeon chest. Ya, seperti burung. Ini namanya funnel chest. Ya, kalau ini barrel chest. Bisa membedakan? Ini barrel chest, ini pigeon chest, dan ini funnel chest. Tapal kuda nih, tapal kuda. Kalau pigeon chest seperti burung ke depan dadanya. Kalau barrel chest seperti drum, bulat gitu. Ya, itu bentuk dari dada. Nah, kemudian selanjutnya adalah palpasi. Yang paling penting adalah palpasi itu adalah kesimetrisan dada. Kalian tempelin dua ini di dada kalian, kemudian tarik nafas. Dua-duanya harus mengangkat bareng. Ada beberapa pasien yang asimetris ekspansi parunya, ya, atau pergerakan dadanya asimetris. Yang satu mengembang, yang satu tertinggal mengembangnya. Berarti ada sesuatu tuh yang tertinggal itu. Apakah akibat karena cairan, apakah ada tumor, apakah ada akumulasi udara gitu. Itu terlihat dari ekspansi parunya. Kemudian taktil premitus. Kalian tempelin dua tangan kalian di dada ataupun di punggung. Kemudian pasiennya suruh bilang 77, tapi J-nya diganti sama Z. Jadi 77. Kalian akan mendengarkan vibrasi getaran. Ya, biasanya getaran yang paling kencang itu ketika misalnya di bawahnya banyak sekali cairan. Banyak sekali udara. Kalau cairan berarti lebih redup taktil premitusnya. Getarannya makin redup. Ada tumor, ada cairan, ada darah banyak di dalam dada, berarti itu taktil premitusnya akan turun. Getarannya akan turun, vibrasinya akan turun. Tapi kalau banyak sekali akumulasi udara di rongga toraks, taktil premitusnya akan meningkat. Ya. Kemudian selanjutnya tadi ya.
Kalau dia kurang bergetar, ya, kalau kurang bergetar berarti ada cairan. Kalau dia lebih bergetar, ya, vibrasinya kencang sekali, berarti ada tumor atau keganasan atau ada ini nih, udara. Tapi kalau yang kurang bergetar, berarti adanya cairan atau perdarahan di dalamnya. Ya. Nah, ini untuk melihat kesimetrisan pengembangan dada. Jadi diletakkan seperti ini, ya, diletakkan seperti ini. Kemudian nanti dilihat jempolnya. Pak, tarik nafas. Jempolnya akan naik barengan. Kalau yang satu tertinggal berarti ada sesuatu tuh di paru-parunya, ya. Kemudian selanjutnya adalah vokal premitus. Nah, tempelin yang kiri di sini, yang kanan di sini. 77. Kemudian dengerin lagi, tangan kiri di sini, tangan kanan di sini. 77. Kemudian di sini lagi dan di sini lagi. Ya, kalau tadi bergetarnya berkurang, kemungkinan adanya cairan atau darah. Kalau meningkat, berarti kemungkinan adanya udara ataupun keganasan. Sama juga dengan belakangnya seperti ini. Ya, belakangnya seperti ini. Jadi tidak hanya di satu titik. Kalau belakang ada 4 titik. Kalau di depan ada 3 titik. Yang harus diperiksa vokal premitusnya. Ya. Sekarang perkusi. Perkusi itu dilakukan di ICS, bukan di tulang. Tadi kan kalian udah lihat ya. Kosta 1, kosta 2. Berarti di antara 1 dan 2 ada ICS 1. Nah, kalian perkusinya itu di ICS-nya. Ya, di ICS-nya. Tempelin jari kalian di ICS-nya, satu jari, kemudian kalian ketuk. Ya, ketuk tuh. Kalau misalnya normalnya adalah sonor atau resonan, jaringan parunya normal. Tapi kalau misalnya kok ini tuh lebih pekak ya, lebih redup ya, berarti kemungkinan di bawahnya banyak sekali cairan darah atau di bawahnya jantung, di bawahnya adalah hepat. Itu ya. Jadi kalau pekak atau dullness kemungkinannya di bawahnya jantung, makanya kalian harus tahu dulu. Oh, ini mah pekak. Ya, oh normal, kayaknya di bawahnya jantung. Oh, coba geser ke kanan. Ini di kanan kok pekak ya? Apakah ada pembesaran jantung kah? Apakah banyak cairan kah? Atau banyak atau keganasan, tumor gitu. Tapi kalau dia lebih kencang, ya lebih tinggi lagi suaranya, hipersonor atau timpani, kemungkinan apa? Kemungkinan di bawahnya banyak sekali udara. Ya, gitu. Normalnya sonor atau resonan, kalau banyak udara dia hipersonor atau hiperresonan. Kalau di bawahnya cairan, tumor ataupun ada organ, berarti dullness atau pekak. Nah, kalian perkusi itu di mana aja? Nih, di sini nih. Di sini. Jadi satu, dua, dua, tiga. Di sini ada jantung. Iyalah, dia akan pekak. Kenapa? Karena di sini ada jantung. Kalau di sini harusnya resonan. Di sini resonan. Di sinilah mulai pekak karena ada hati. Di sini juga pekak karena dia ada jantung. Normalnya di sini resonan. Jadi pemeriksaannya dari jejak ya. Satu ke sini, kemudian ke sini, sini. Tapi ingat, tidak boleh di tulang, tapi di ICS ini nih. Ini di sini di antara tulang, bukan di tulangnya. Paham ya? Oke, nah caranya seperti ini, ditempelkan satu jari, kemudian ketuk di jarinya.
Ya. Nah, sekarang auskultasi. Berarti auskultasi itu menggunakan apa? Stetoskop. Berarti menggunakan stetoskop tuh. Ya, bunyi nafas itu normalnya ada 3, vesikular, bronchial, vesikular, dan bronhovesikular dan bronchial. Vesikular itu diperiksanya di mana? Didengerinnya di lapang paru. Di sini nih. Nah, ini lapang paru nih. Nah, ini untuk mendengar bunyi vesikular. Normalnya gimana? Normalnya adalah bunyi inspirasi, tarik nafas lebih panjang dibandingkan buang nafas. Itu vesikular normalnya. Kemudian bronhovesikular. Bronhovesikular itu di sini. Nah, di cabang-cabang nih, cabang bronkus di sini. Itu untuk mendengar suara napas bronhovesikular. Normalnya adalah inspeksi sama dengan ekspirasi lamanya. Ya. Kemudian bronchial. Bronchial itu di daerah leher. Di sini bronchial nih. Nah, di sini bronchial normalnya inspirasi lebih pendek dibandingkan ekspirasi. Itu normalnya. Ya. Nah, ini lihat nih. Di mana kalian dengar vesikuler, berarti yang ini. Ini vesikuler nih. Ya, V. Bronhovesikuler di sini. Ini bronhovesikuler. Bronchial di mana? Di sini. Ya. Tadi normalnya gimana? Kalau vesikuler ini di sini berarti inspirasi lebih panjang dibandingkan ekspirasi. Kalau di sini antara inspirasi dan ekspirasi sama panjangnya. Kalau di sini berarti inspirasi lebih pendek dibandingkan ekspirasi. Ya. Kemudian kalau misalnya pada saat mendengarkan suara nafas ternyata ada suara nafas tambahan, misalnya nih ada suara nafas rales. Rales itu ada eksudat atau ya sekret yang sangat lengket di saluran pernafasan. Dan ini akan lebih terdengar pada saat inspirasi. Pada saat tarik nafas, dia akan terdengar rales. Ya, ini berarti penyebabnya adalah eksudat lengkap. Biasanya pada pasien-pasien yang pneumonia atau pada pasien-pasien yang TBC. Ya, dan akan lebih terdengar pada saat inspirasi. Kalau misalnya dia batuk, kemudian pada saat batuk kalian dengarkan itu masih ada rales bunyi aneh gitu ya, berarti itu positif rales karena rales itu tidak hilang walaupun pasiennya disuruh batuk. Jadi nempel banget gitu si sekretnya. Oke. Kemudian ada bunyi ronhi. Kalau ronhi terkumpulnya cairan mukus di trakea. Ingat trakea ada di mana ya? Atau bronkus besar akibat karena edema paru. Ya, nadanya rendah, sangat kasar, dan ini terdengar baik secara inspirasi ataupun ekspirasi. Dan biasanya hilang pada saat batuk. Karena ini lebih cair. Jadi kalau batuk dia naik ke atas tuh. Ya, makanya ronhinya jadi hilang. Kalau dia masih ada walaupun batuk berarti ini eksudatnya lengket banget. Berarti harus dulu. Kemudian wheezing itu bunyi seperti pasien asma. Bayang ya, karena apa? Karena bronkusnya menyempit. Oke. Atau pleural fraction drop. Biasanya pada peradangan pleura. Ya, baik inspirasi atau ekspirasi dia terdengar. Kalau pleura itu seperti apa ya? Pleura itu seperti ini nih, amplas kayu digosokin.
gitu. Nah, itu pleural flexion drop biasanya pada pasien yang peradangan pleura. Ya. Sekarang jantung. Nah, lihat nih jantung itu di mana. Berarti ini ada di CS2 ya. Nih, lihat nih, batas atas tuh di ICS2, batas bawah ada ICS2 3 4 5. Ya, sini nih. Nah, berarti kalau jantung ada di ICS 6, 7, 8, berarti ada pembesaran jantung. Kemudian lihat nih, ini aksila, kemudian ini mid aksila. Tuh, berarti batas jantung tuh ada di mid aksila ICS 5. Kalau misalnya di sini masih pekak, di sini masih pekak gitu ya, tidak terdengar suara nafas, berarti kemungkinan adanya pembesaran jantung gitu loh. Ya. Tadi makanya di perkusi itu bisa menentukan batas jantung ya tadi. Gitu. Lihat nih, klien dengan gangguan kardiovaskuler dapat menunjukkan tanda sakit di bagian tubuh lain. Jadi, ketika ada masalah di jantung, tubuh lain pun bisa diperiksa untuk membantu menentukan. Misalnya, warna kulit. Kenapa warna kulit? Kan warna kulit itu bukan bagian dari jantung, tapi ketika warna kulitnya sianosis, gitu ya, atau pucat, kemungkinan apa? Suplai oksigen yang disuplai oleh jantungnya berkurang. Gitu. Atau lidah, mukosa, bibir biru. Nah, berarti itu apa? Pompa jantungnya jelek. Itu fungsi jantung untuk memompakan oksigen ke seluruh tubuhnya berkurang. Atau bibir, bantalan kuku tadi, CRT-nya lebih dari 2 detik. Ya, atau ekstremitas bawahnya jadi dingin. Nah, berarti suplai dari jantungnya berkurang. Kulitnya, kukunya. Nah, walaupun tadi saya bilang mengkajiannya di mana, tapi ini masuknya ke sistem kardiovaskuler. Gitu ya. Apa yang dipalpasi, tadi yang diinspeksi ya. Apa? Ada warna hijau kan? Udah ya, udah beres. Berarti lap mana dia? Apanya? Sofa ya berarti. Sofa frame. Soft cover. Denyutan dinding toraks karena pukulan ventrikel kiri pada dinding toraks ya. Ictus cordis ini namanya. Dipalpasi di ICS 5 di mid clavicula di ICS 5 ya. Dipalpasi berarti dengan menggunakan 2 jari diraba. Oh, ada denyutan, itu denyutan dinding toraks karena pukulan ventrikel kiri. Ya. Nah, ini lihat nih di ICS 5. Jadi si pemeriksa ini akan ngeraba dulu nih, cari ICS-nya. Ketemulah ICS 5. Nah, diperiksa di sini. Gitu. Nah, ini ya. Lihat nih, kalian ngedengerin suara jantung tuh di sini. Sini, nanti kita lihat ya. Nah, tadi batas jantung. Di batas tadi di perkusi ya. Di perkusi itu kalau suara paru apa tadi normalnya? Suara paru normal? Resonan atau sonor. Nah, ketika ICS 2 atau 3 kiri, dia akan berubah menjadi pekak. Berarti itu mulai adanya di bawah jantung. Mulai ada jantung tuh di bawah. Ya. Kemudian batas kiri jantung tadi mid clavicula ICS 5. Kalau di kanan berarti sejajar dengan sternum. Ya. Jadi kalau lebih dari ini kanannya
atau misalnya lebih atas atau lebih samping nih, lebih geser ke kiri, berarti kemungkinan ada pembesaran jantung. Ya. Nah, sekarang auskultasi. Berarti auskultasi itu mendengarkan suara paru. Mendengarkan suara paru itu ada yang namanya bunyi jantung 1 sama bunyi jantung 2. Oke, bunyi jantung 1 itu katup mitral menutup, katup tricuspid menutup. Ya, kalau ingin lihat bunyi jantung mitral menutup berarti di ICS 5 di mid clavicula kiri. Oke. Ya, di mana? Nah, di sini berarti ini mid clavicula ICS 5 ya, di sini. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau tricuspidnya menutup ICS 4 sternal kiri. Ya. Kemudian sekarang bunyi jantung 2, katup aorta dan katup pulmonalnya menutup. Di mana tuh? ICS 2, 3 sternum kiri untuk yang pulmonal menutup. Kalau atrial menutup adanya di ICS 2 sternal kanan yang tadi. Ya, sini nih. Ini untuk apa? Ini untuk aorta, ini mitral. Ya, ini mitral. Ini aorta, ini pulmonal. Ini tricuspid, ini mitral. Jadi didengarinya di 4 titik tersebut. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Nah, salah. Nah, ini ya. Ini berarti aorta menutup, ini pulmonal menutup, ini berarti tricuspid, ini mitral. Ya. Sekarang pemeriksaan payudara di dada ya, masih di dada ya. Oke, apa yang dilihat di payudara seperti biasa ya, ukuran, bentuk, kesimetrisan ya, kulit payudaranya ada lesi, ada vaskularisasi, ada udem atau tidak, sama warna areolanya. Nah, ini yang nipple retraction ya ke dalam atau yang seperti ini, simple nipple inversion. Atau misalnya ini bengkak pada payudara, berarti kemerahan adanya peradangan atau mastitis ya. Atau yang hal apa bentuk payudara yang seperti ini, apakah dia ada karsinoma atau tidak? Ya, ini pada kasus yang pijat disease di payudara ya, kinomasti. Ih, bos.
bengkak, ada lesi atau tidak, nipelnya ada peradangan atau tidak, kemerahan, ke dalam enggak gitu ya. Ada lecet apa enggak di putingnya gitu ya. Kemudian sekarang palpasi. Nah, palpasi itu teknik bimanual tadi ya. Teknik bimanual itu berarti menggunakan dua tangan ya. Nanti kita praktekkan di apa di lab. Nah, ini untuk melihat adanya pembesaran kelenjar di daerah payudara atau tidak. Nah, ini caranya seperti ini. Di mempalpasi sepanjang lipatan aksila anterior. Nah, ini untuk apakah ada nodul atau pembengkakan di sepanjang lipatan aksila. Nah, ini juga ya menentukan nodul-nodul lateralnya. Udah tahu itunya? Pengujinya? Ingat. Dari dulu. Nggak, tadi mah ada, dak? Iya. Kayaknya. Oke. Sabrina, Mona, Gali, Burita Putri. Dah. Oke. Nah, ini kemudian palpasi aksila ya. Seperti ini. Nah, ini yang melingkar dan yang zigzag. Ini dirasain apakah ada benjolan atau tidak, nodul-nodul. Nah, seperti ini berarti kalau dua tangan namanya apa tadi? Bimanual ya. Nah, ini breast cancer. Ada perubahan warna sama ada benjolan. Toraks sudah selesai. Nanti kalau ada yang ditanyain di ini aja ya, di chat. Kemudian sekarang abdomen dulu. Toraks sudah, kemudian kita pemeriksaan abdomen. Ya. Saat ini ada sedikit berbeda. Tutup dong. Caranya kalau tadi kan setelah inspeksi itu palpasi dulu ya. Enggak. Ya kan? Kalau di abdomen enggak. Kalau di abdomen itu setelah inspeksi auskultasi dulu. Ya, inspeksi, auskultasi, palpasi dan perkusi. Beda ya dengan yang tadi dada. Syaratnya penerangan yang cukup, tangan yang tidak lembab, tidak basah, jari kuku yang pendek, karena ini akan lebih palpasi dalam. Kalau kukunya panjang nanti sakit ke pasiennya. Kemudian selanjutnya kandung kemih itu harus kosong, ya. Kemudian otot-otot abdomennya rileks. Boleh nggak menggunakan bantal? Boleh di kepala atau di bawah lutut, boleh. Privasi aman karena kita akan buka. Kemudian kalian harus tanyakan dulu apakah di area abdomen perutnya ada daerah yang nyeri atau bengkak atau tidak. Kalau misalnya ada nyeri atau bengkak, silakan periksa. Puasa. Nyeri bengkaknya diperiksanya di akhir. Oke, jangan di awal karena itu akan merubah hasil pemeriksaan kalau
pemeriksaannya dilakukan di awal pada daerah yang nyeri. Ya. Nah, sebelum kalian melakukan pemeriksaan di abdomen, kalian harus tahu dulu ya. Di daerah sini itu ada hati. Di daerah sini ada lambung. Di sini ada spleen. Di sini ada kolon nih. Ini kolon ascendens, ini kolon transversum, ini kolon descendens. Di sini ada pembuluh darah arteri besar ya. Oke. Udah ya kebayang ya di mana liver, di mana spleen, di mana kolon sudah terlihat. Oke. Nah, ini kalau kita lihat abdomen ada yang dibagi menjadi 4 kuadran. Ini kedua kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah, dan kuadran kanan bawah. Itu kalau kita bagi menjadi 4 kuadran. Tapi kalau kita bagi menjadi 9 kuadran, berarti ini kuadran 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini pembagian kuadrannya. Kita lihat di sini nih, 1 itu isinya apa sih? Di sini ada lambung, ada hati, 4 ada hati, ini ada spleen, di sini ada kolon, di sini ada sigmoid, ya, di sini ada kandung kemih, di sini ada appendix, ya, usus buntu, di sini ada kolon. Ya, bayangin berarti nanti kemungkinan hasil pemeriksaannya beda sesuai dengan ada organ nggak di dalam, gitu. Nah, apa yang dilihat di inspeksi ya? Yang pertama adalah observasi warna kulit seperti biasa. Apakah dia jaundice, cyanosis, apakah ada asites? Dia gede tapi isinya cairan. Ya, tadi kalau misalnya di bawahnya cairan kemungkinan kelihatannya gimana tadi? Dia mengkilat, gede ya, gede, mengkilat dan keriput. Atau misalnya ada striae. Ya, saya kirain ke gua. Nggak tahu. Nah, ini ya. Sebetulnya bentuk abdomen atau kontur abdomen itu A sampai F itu normal. Asal dia supel. Supel itu dia lembek gitu. Lembek kemudian tidak tegang. Ini normal sebetulnya. Mau buncit mau enggak dia normal. Asal supel. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah auskultasi. Tujuan dari auskultasi itu adalah kita ingin melihat atau mendengar peristaltik usus atau bising usus. Ya, sebetulnya mendengar peristaltik usus itu bisa dilakukan di 4 kuadran, 1, 2, 3, 4. Tapi kalian silahkan pilih dari 4 kuadran tersebut mana yang paling kedengeran. Nah, kalau sudah terdengar di salah satu kuadran, silahkan kalian hitung full 1 menit. Berapa kali tuh peristaltik ususnya. Normalnya 4 sampai 12 kali per menit. Itu. Kalau misalnya lebih dari 12, kemungkinan berarti diare, ya hiperperistaltik usus. Atau misalnya kurang dari 4, konstipasi. Kemudian palpasi. Tujuannya adalah mengkaji apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian untuk mendeteksi di bawahnya ada massa, cairan atau bengkak atau tidak. Kenapa? Karena abdomen itu rongga ya. Rongga yang diisi usus, rongga yang diisi kolon, spleen, kemudian lambung, hepar ya. Nih. Ini catatannya berdiri sebelah kanan, posisi supine dan relax. Sebelum melakukan palpasi, bertanyalah apakah ada bagian yang nyeri atau tidak. Kalau dia ada nyeri, berarti dilakukan di akhir. Nah, ini kita palpasi hepar. Nah, ini bagusnya sih bimanual ya. Jadi di bawahnya ada tangan kita yang menyangga. Ya.
Ini di sini ada tangan kita yang menyangga, kemudian tangan satunya menekan. Kalau misalnya palpasi hepar itu normalnya tidak teraba. Kalau dia teraba, kalian hitung kemungkinan berapa senti terabanya. Berarti itu besaran dalam satu jari. Oke, kemungkinan ya nih pasien ada pembukaan hepar 1 senti. Gitu. Ya. Nah, ini untuk palpasi splen. Splen itu kan di kiri ya. Nah, ini bimanual. Jadi di bawahnya kita letakin untuk penyangga, kemudian yang ininya untuk menekan. Nah, kemudian perkusi. Perkusi itu tidak sembarangan ya. Mengetuknya adalah seperti ini ya. Ini alur mengetuk untuk abdomen. Ya. Nah, normalnya timpani. Kenapa timpani? Karena di bawahnya banyak sekali rongga. Ya, tapi kalau di sini nggak akan timpani, dia akan dullness. Kenapa? Karena di sini ada apa? Ada hepar. Di sini juga, karena di sini ada apa? Ada spleen. Makanya perkusi itu tidak boleh lewat sini nih, harus lewat sini nih. Kenapa? Ini adalah lokasi-lokasi perkusi di mana di bawahnya adalah organ-organ berongga seperti usus. Makanya normalnya timpani. Kalau di titik-titik ini ternyata dia tidak timpani, misalnya pekak dullness gitu ya, lebih lebih redup, berarti kemungkinannya di bawahnya ada massa, ada cairan. Karena kalau di titik-titik ini tuh harus timpani. Kalau di sini timpani, kalau di sini dullness wajar. Kenapa? Karena di sini ada hati, ada hepar gitu. Ya. Tapi kalau di sini ada pekak atau dia dullness berarti kemungkinan ada massa ataupun cairan. Ya. Nah, ini untuk teknik perkusi tadi ditempelkan dulu satu jari ini kemudian diketuk. Ya. Kemudian ginjal. Nah, ginjal itu di belakang ya, dipalpasi dan perkusi seperti ini. Jadi kita tempelkan tangan kita kemudian kita pukul ringan di atas tangan kita. Kalau ada nyeri kemungkinan adanya batu ginjal salah satunya. Atau misalnya kita dengan bimanual palpasi. Kalau normalnya tidak teraba, tapi kalau ketika kita tekan ternyata ada keraba, berarti ada pembesaran ginjal, hidronefrosis. Ya. Oke, itu untuk pemeriksaan abdomen. Kemudian selanjutnya terakhir ya, pemeriksaan anus dan genital. Nah, kalau anus dan genital berarti kita siapkan penggunaan handscoon. Siap-siap penggunaan handscoon. Nah, jangan lupa pemeriksaan anus. Kenapa? Karena anus itu ya terakhir dari sistem pencernaan. Makanya harus diperiksa ya. Sarung tangan, kemudian lubrikan sama senter. Jangan lupa privacy, karena ini prosedur yang bikin gak nyaman pasien. Ya, lihat di bagian luarnya apakah ada kemerahan atau tidak. Lesi, hemoroid. Hemoroid itu apa? Ambeien ya. Ambeien. Atau ada luka enggak? Gitu. Atau ada peradangan kemerahan. Kemudian kita palpasi. Apa yang dipalpasi di anus, kita gunakan sarung tangan dan menggunakan pelicin. Ya.
Pasiennya harus rileks dan kadang juga pasien merasa ingin BAB. Nah, kemudian kita masukkan perlahan. Ketika sudah masukkan perlahan, minta pasiennya untuk mengencangkan anusnya, sphincter anusnya dikencangkan. Ya, kemudian kita putarkan jari kita searah jarum jam. Diraba apakah ada massa, ada bengkak atau tidak, ada nodul atau tidak di situ. Ya, masukannya 6 sampai 10 cm. Nah, kemudian tarik jari kita, kemudian kita lihat inspeksi fesesnya, bagaimana konsistensi fesesnya, warnanya ada darah atau tidak, ada nanah atau tidak di fesesnya, dan warnanya bagaimana. Kemudian genital wanita, ya, kita bisa menggunakan spekulum, kemudian sarung tangan, vaselin, center, kapas steril, posisinya litotomi. Diperiksa apa yang diperiksa, ya. Nah, ini ya, yang diperiksa adalah seperti ini. Bentuknya, apakah ada bau, ada sekret, ada lesi, ada bengkak atau tidak. Kebersihannya bagaimana, ada varises atau tidak, ada lecet atau tidak, gitu. Palpasi di labianya, palpasi di perineum, dan palpasi di daerah vagina. Oke. Nah, ini dipalpasi, lihat nih. Apakah ada kelenjar Bartolini ya bengkak? Ya, ini kalau misalkan Ini kalau untuk yang pria. oke. Nggak apa, terbiasa. Nah, ini contoh-contoh yang hipospadianya. Ini lubang kencingnya nggak di ujung ya, tapi di bawah. Ay, iya Allah, kesian. Di Nah, bawah. ini kondiloma aquiminata. Nggak kebayang itu gimana. Ini kenapa? Nah, ini berarti ada varikokel. Jadi ususnya turun ke bawah. Aw. Nah, ini gonokokal. Ya, ini apa? Gila, Pushnya busuk, nanah. parah, Cok. Nah, seperti ini. Nah, ini kondiloma aquiminata. Masuk. Ini bulan Ini puasa. kondiloma Nggak aquiminata. apa-apa. Ini anal Salah. visura ani. Ada pasien dewasa. Nah, ini juga hemoroid. Nah, ini aku Ya. banget itu. Ini prolaps rektum. Rektumnya keluar. Prolaps. Oke. Sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan nggak? Nanti mungkin akan lebih detailnya pada saat praktikum ya. Kalian nanti belajar dulu sebelum praktikum. Karena banyak banget yang harus diperiksa. Oke, kalau tidak ada, saya